made moto wai sapo biasa lihat orang bikin rumah. Jadi orang kalau bikin rumah apanya dulu yang dibuat sapo? Atapnya dulu kah? Atau badan rumahnya? Atau tiangnya? Yang mana duluan sapo? Kira-kira yang mana? Ayo, boleh tidak kita sepakat bahwa untuk membangun sebuah rumah itu yang pertama itu dibangun tiangnya dulu ya. Cocok ya? Atau pondasinya. Nah, kalau rumah kayu tiangnya boleh begitu ya, sepakat ya. Begitu juga rumah batu ya. Saya pondasi bagian dasarnya dulu, cakar ayamnya. Kira-kira untuk apa itu sapo? Supaya apa? Nggak bisa dibayangkan sapo kalau bikin ke rumah langsung atapnya. Kira-kira bagaimana? Mungkin itu cuma ada di negeri dongeng sapo kalau bikin rumah langsung atap. Apa yang bisa menopang atapnya kalau tidak ada tiangnya? Ya, jadi dari bawah dulu. Kira-kira kurang lebih begitu sapo ya. Nah, saya kira begitu juga dalam membuat sebuah bisnis ya. Ada bisnis plan untuk perencanaan bagaimana supaya bisa naik kelas ya. Khusus untuk transportasi jasa transportasi online untuk ojek finish itu kami menggambarkan selayaknya sebuah rumah ya yang akan dibangun. Jadi kita memulai dulu dari cakar ayamnya ya atau tiangnya, pondasinya. Kita main di situ dulu. Kita kuatkan dulu, kita topang baik-baik ya sebelum kita percantik, karena cantik itu juga itu tergantung dari cara kita juga memandang ya. Jadi begitu tuh saya kira sapu. Tapi kalau persoalan untuk tiang itu saya kira harus disepakati ya, bahwa untuk membangun sebuah rumah yang besar itu harus didasari dengan cakar ayam yang kuat. Itulah gambaran dari finish sih. Sebelum kita membuat namanya promo-promo yang lebih keren ya, yang dianggap keren oleh sebagian orang ya, kita lebih kasih keren dulu. Kita punya driver. Jadi kita kasih paham-paham dulu buat teman-teman dan dengku yang gabung di Finish bahwa apa sih sebenarnya itu jasa transportasi online dan sistemnya sebenarnya bagaimana, pola awalnya bagaimana ya. Jadi ada yang membuat, ada atau istilah foundernya, pendiri atau owner itu yang punya ya. Jadi begitu. Terus kira-kira driver itu diposisikan sebagai apa dalam sebuah jasa transportasi online? Nah, bagi ojek finish itu mereka adalah tiangnya, mereka adalah cakar ayamnya ya. Karena itu kita kasih apa yang menjadi haknya. Di ojek finish jelas bahwa semua hasil omset itu antara owner dengan driver itu tidak boleh owner lebih daripada driver, tapi harus setara penghasilannya. Kalau ada lebih harus dibagi hasil. Itulah prinsip kami di ojek finish. Jadi bukan sekedar memberikan percantik bagian luarnya tapi rapuh di dalamnya atau rapuh dapurnya. Kita tidak begitu. Justru yang tidak nampak itu, yang bagian cakar ayamnya itu kita perbenahi baik-baik ya. Tapi ini memang sebuah tugas yang berat karena
ojek Finish itu satu-satunya layanan transportasi di Bulukumba yang memiliki visi misi yang sangat berbeda dengan kurier lain, ya. Jadi kita yang perkokoh dulu itu kita punya internal dulu, ya. Saya kira begitu. Karena itu pemenuhan-pemenuhan yang menjadi hak driver itu sendiri, salah satunya bahwa pemasukan owner tidak boleh lebih daripada pemasukan driver. Harus disamakan. Kalau ada lebihnya, omset itu harus dibagi hasil. Itulah dasar kita bahwa ojek Finish itu adalah asas kegotong royongan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ya, itulah yang kami maksud. Kita memulai dari pondasinya dulu. Apa yang menjadi pemenuhan driver itu sendiri. Kita harus memerdekakan hak-hak saudara-saudara kita. Kita harus setara, karena yang pada hakikatnya yang membangun dan mengembangkan transportasi itu dimanapun itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya itu sendiri. Dan di sini khusus untuk transportasi jasa online itu yang jadi pondasi cakar ayam itu adalah driver. Maka berilah dia apa yang menjadi hak-hak pemenuhannya.